Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Afrianti, Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi dengan NIM 25181420110063. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kearsian dan pemikiran Muhammad Natsir dengan judul tugas Sejarah Perkembangan dan Nilai Perjuangan Yarsi Sumbar. Yarsi Sumbar didirikan atas prakasa Muhammad Natsir berdasarkan Akta Notaris Hasan Kalbi nomor 20 tanggal 31 Januari 1969. Visi awal Yarsi Sumbar adalah mencapai derajat kesehatan optimal bagi masyarakat luas, tanpa memandang agama, kedudukan, warna kulit, atau asal-usul. Dengan semangat ikhlas, sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup, dan matiku bagi Allah sekalian alam. Sejak tahun 1969, Yarsi Sumbar mulai membangun jaringan layanan kesehatan melalui pendirian rumah sakit Islam. Yang pertama adalah Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi pada tanggal 30 Oktober 1969. Kemudian Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang 3 Juni 1971. Rumah Sakit Ibnu Sina Padang 30 Mei 1972. Rumah Sakit Ibnu Sina Payakumbuh 3 Oktober 1972. Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang 4 5 Juli 1975, Rumah Sakit Ibnu Sina Panti 10 Oktober 1972. Selain itu, dibuka juga Balai Kesehatan Yarsi di Mentawai pada Juni 2005. Dengan demikian, kurun waktu beberapa tahun setelah berdiri, Yarsi Sumbar sudah mulai menancapkan pijakan dengan mendirikan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah di Sumatera Barat, menunjukkan komitmen kuat terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Seiring waktu, Yarsi Sumbar berkembang tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan dan layanan sosial. Beberapa tonggak pentingnya adalah pada tahun 1983, didirikan Sekolah Pendidikan Keperawatan di Bukit Tinggi yang kemudian pada 3 Januari tahun 2000 dikonversi menjadi Akademi Keperawatan. Kemudian pada 18 Juni 2008, lembaga tersebut berkembang menjadi Stikes Yarsi Sumbar dengan program studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Dengan visi memperluas kontribusi di bidang pendidikan tinggi, Yarsi Sumbar mendirikan Universitas Muhammad Natsir di Bukit Tinggi. Resmi berdiri pada 16 Oktober 2014. Universitas ini membuka banyak program studi, yakninya farmasi, ilmu gizi, kimia, biologi, administrasi rumah sakit, hukum, dan lain-lain, dan memulai perkuliahan angkatan pertama pada tahun akademik 2015-2016. Untuk mendukung kelanjutan aset dan wakaf, Yarsi Sumbar pada 2022 membentuk Lembaga Wakaf Yarsi Sumbar dengan tugas pengelolaan aset wakaf, menggalang wakaf uang, serta mengedukasi masyarakat tentang wakaf. Jadi, Yarsi Sumbar berubah dari organisasi yang fokus pada kesehatan menjadi lembaga multidimensi, yakninya kesehatan, pendidikan tinggi, dan pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Nilai-nilai yang menjadi fondasi dan semangat perjuangan Yarsi Sumbar antara lain adalah pelayanan tanpa diskriminasi. Yarsi melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, suku, status, atau latar belakang.
Yang kedua, dakwah bilhal atau aksi nyata. Yarsi memaknai pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari dakwah nyata, bukan hanya teorika, tetapi aksi sosial konkret. Yang ketiga, keikhlasan dan ibadah. Motif hidup dan matiku bagi Allah sekalian alam menunjukkan bahwa kerja di Yarsi bukan sekedar profesionalisme, tetapi ibadah. Yang keempat, pendidikan dan pengembangan umat. Melalui STIKES, universitas dan program pendidikan, Yarsi ingin melahirkan generasi muslim yang cerdas, berakhlak, dan siap berkontribusi. Yang kelima, pengelolaan wakaf dan kemandirian umat. Dengan membentuk lembaga wakaf Yarsi Sumbar, mereka mendorong umat untuk berwakaf dan memanfaatkan aset wakaf untuk kemaslahatan bersama. Yang keenam, keseimbangan antara jasmani dan rohani. Yarsi meyakini pentingnya kesehatan fisik dan spiritual. Dengan menggelar kegiatan pengajian rutin, menanamkan nilai keislaman, keikhlasan, dan semangat pengabdian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.